Malah kelasnya langsung dimulai aja ya. Kanuko sama Bang Adam lagi di atas lagi jaga anaknya. Eh, Hari ini ada yang mau presentasi ya? Ada. Boleh. Kirim aja slide-nya atau apanya ke email hello ya. Kirim ke siapa? Ke email hello hello. Hello, hello. Yang ada alfabet. Ya. Alfabet alfabet. Nanti dibuka di posting. Hah? Hah? Ah. Ada hello-nya. Ada hello-nya di emailnya. Tiga satu lima tiga enam empat lima tujuh. Jangan juga gimana sih kita juga gua taruh motor di bibit nggak ada yang dari gua. Berdua. Oh, udah dikirim ya bang. Oke, bentar bentar cek dulu. Mau obligasi nggak? Mau reksadana? Kalau gue tahu reksadana ya. Pertama mau yang berapa persen? Pertama dia yang 3% ya. Iya, kemarin baru baru kemarin cuma naik 29 perak kayaknya. Dua itu ya, dua rekat ya.
Gua blokir tuh. Enggak. Oh, jangan nggak tahu makanya di ada presentasi enggak tuh ditungguin. Benar. Belum ada. Mana itu? Kirim kemana? Hello. Yang hello at alphabetincubator.id. Ya, hello. Gila, gue udah jadi belum ya? Apa bet anjing bikin curious? Bayar aja 33.000. Oh, udah itu mau apa namanya? Nih, mana? Nih. Lu harus ada foto itunya, harus ada tempat usahanya. Gue foto dapur gue sih. Tapi nggak ada ini jangan dipasang di sini. Jadi dia nggak boleh di sini. Yang nggak ada itu jangan di. Bukan yang bisa langsung dari GoPay aja. Bisa lama nggak? Bisa. GoPay merchant ya. Jangan gitu. Ada ini mau kan katanya bisa iya Yuli siapa? Mutia ya? Masih pakai kak. Oh, nomor kakaknya Mutia. Mau tahu gue tempat lagi buat. No, proses verifikasi gue. Ini jangan bisa mulai awal. Dokumen lu berarti ya? Berarti apa nomor itu? Nomor gua, nanti masuknya kemana? Kan gue bingung. Siapa yang begini? Lu pakai KTP lu? Kenapa di KTP? KTP-nya kan KTP. Kenapa ini?
takut kalau yang ada nih nggak tidak terlalu nonton TV yang pasti ini nggak sih gimana nggak tahu ada apa anjir iya biasanya biasanya pakai mana pumpkin bukan mau di siung pak berarti Senin lo lembur ya Senin iya berarti kalau gue cek itu aku bikin satu ini di bawah gue langsung terus sebelum interaksi gue bawa 50 tapi nanti gue ya ada yang praktis di sini biasa ini belum mau aku di sini biar gue kasih dia gila gila nih ini pas kira-kira kangen ya saya sebingung Tadi kak. Bagaimana? Dari di sini sedang di kebun ada ke bawah ya. Ini nggak bisa langsung full ya. Bener ya bener. Sampai berapa ada Bang Edi? Nggak bisa, nggak bisa berapa ya? Oke. Iya, transferin itu dong. Nggak ada, kata gue nggak ada, gue nunggu balik loh. Baik-baikin loh. Transfer gocap aja. Pas Padang anjir, 2 bungkus. Ketiga. Di sini kalau dari tim impact nanti tugas kelompok kami kita berada di tips menghubungkan dia kan dalam perusahaan kami dan itu lagi untuk menggunakan jadwal dan lokasi. Ada linknya nggak ini? Iya, linknya nggak. Mau dong. Ya, masa posisi tinggal kasih itu? Iya, kita gimana? Iya. Kirim ke kawan. Kirim ke grup aja sih. Oke, gue kirim nih. Tapi bisa dua ya. Oke, di sini teman saya, kali saya sama PC dan teman saya. Ini dia. Saya kirim ini. Amin Radia.
menjelaskan tentang tujuan kami. Nah, tujuan kami yaitu organisasi dilaba dengan berbagai proses teknologi melalui API guna meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan jangkauan mereka. Jadi akan dijabarkan secara sedikit ya tentang definisinya. Nah, API dan cara kerja API. Nah, API atau Application Programming Interface bisa kita anggap sebagai jembatan penghubung antara sistem yang berbeda agar bisa berkomunikasi dan berkembang data secara otomatis. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari cukup beragam ya, kayak seperti Maps di dalam aplikasi Commerce, atau mungkin kalau misalnya di Shopee ada si B kan, nah itu juga bisa termasuk API. Oke, di sini ada slide tentang masalah yang dihadapi. Banyak masalah yang dihadapi dari layanan ini, yaitu satu, technical complexity, yaitu kurangnya keahlian teknologi, kompleksitas, integrasi, dan ketergantungan pada penyedia API. Yang kedua yaitu data privacy dan security, yaitu keamanan data donatur, kepatuhan terhadap regulasi, dan potensi penyalahgunaan data pengguna. Yang ketiga yaitu biaya API dan limitasi. Biaya integrasi API, pengembangan API, dan langganan API, serta keahlian teknis, skalabilitas, dan juga penggunaan API. Oke, di sini maka dari itu kami menyediakan untuk masalah-masalah tadi. Solusi yang kami sediakan yaitu satu, penyedia layanan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi yang terpercaya. Dua, menerapkan kebijakan perlindungan data konsumen, melakukan penilaian keamanan API dan perbarui kunci password API sesering mungkin untuk mencegah pelanggaran atau hack. Yang ketiga, memanfaatkan API gratis atau yang free, menggunakan platform API tanpa kode atau low code. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Organisasi nirlaba dapat mengidentifikasi persyaratan mereka dan mencari bantuan. Oke, di sini ada strategi pemasaran yang akan kita lakukan dari layanan ini, yaitu satu, konten marketing dan SEO. Yang kedua, kemitraan dengan berbagai perusahaan lain. Yang ketiga, media sosial, membuat konten dan komunitas. Yang keempat, melalui strategi email dan masing-masing pengguna. Target pasar kami di distribusi target pasar untuk solusi yang dalam distribusi dan komunikasi dan teknologi sebelum saya ada ini pemerintah kalau mengatakan karena sudah kalau ini atau organisasi dari salah blockchain untuk membangun transaksi yang transparan dan aman, API, suara, dan network untuk dukungan donor dan relawan secara real time. Kami silakan yang ingin bertanya mungkin mengenai program kami. Ini saya. Ini kan ada slide di diagram tadi. Diagram. Background. Nih, kan itu banyak banget datanya nih. Nah, yang mau tanya itu ada sumbernya nggak, ada dapat Itu bukan data apa? Ini data kita yang buat sendiri, bukan bersumber. Jadi ini kita ngetargetin target pasar kita, cuma kita bentuk dalam bentuk chart gitu. Jadi ini emang kita yang buat chartnya. Nah, benar kamu apa ya? Ini benar nggak sih? Nyata nggak sih? Enggak, ini kan presentasinya kita yang buat. Ini kayak target pasar perusahaan kami. Nah, kami ubah ke pie chart. Jadi begini, bukan berdasarkan data. Ini juga kalau misalnya kami pengen ubah ke misal 40% yang organisasi dalam 30% ya nggak apa-apa. Berarti kami bakal lebih fokus ke itu mungkin. Apakah ada pertanyaan lagi? Di solusi tadi, di solusi. Nah, kan itu banyak banget solusi ya. Jadi yang mau
mulai dari ini ya, solusi dari penilaian dan lain-lain lah. Jadi yang mau saya tanyakan itu bagaimana rencana kalian untuk mengedukasi organisasi dan juga organisasi nirgala agar dapat memahami dan juga menggunakan API ini secara yang efektif sesuai dengan solusi yang mereka kerjakan. Oke, cara komunikasinya itu pertama-tama bisa kayak itu mungkin ada organisasi di lama yang mereka itu ada organisasi bagiannya kayak organisasi di lama ini kan seperti panti asuhan kadang atau kayak pet shelter biasanya mereka menyediakan email. Nah dari email itu kita bisa menawarkan servis kita kalau dan kita juga bisa menjelaskan benefit dari menggunakan servis kita. Lalu kita sebagai tim impact Epic ini ingin membantu organisasi di lama untuk menggunakan API secara maksimal. Dan di starting pemasaran juga bisa lewat SEO. Nah, solusinya biasanya bisa dibuat artikel di dalam website kami untuk mengadvertise lagi, supaya menunjukkan kalau ini kalau misalnya API bisa membantu kalian dalam membuka transaksi sebagai organisasi di laba dan sebagainya. Terus, bagaimana juga kalian mengukur keberhasilan dari solusi kalian di atas? Mengukur persentase keberhasilan dari solusi kalian. Kan setelah ada edukasi kan, nah nggak semuanya berterima dengan edukasi kalian kan. Banyak yang menyepelekan, banyak yang hanya masuk kuping kan, masuk kuping sini terus kemudian saya mungkin setelah yang tadi juga kita itu kita bakal ngasih survei feedback user mungkin ya, mungkin dari form di seberapa banyak dia paham, jadi kita bakal tahu berapa persennya apa organisasi terlalu yang paham apa yang kita sampaikan menggunakan feedback form mungkin. Ya, oke, bisa. Thank you. Lanjut. Yang saya Dimas. Oh, Mau nanya dong belum kan bisa ada yang memanfaatkan API gratis atau terbuka. Kalian bisa kasih tahu contohnya nggak? Contoh API-nya apa aja? apa ya kerja bro, banyak korporat kita. Oke, di sini tadi pertanyaannya yang memanfaatkan API gratis ya, itu gimana cara makainya? Enggak, contohnya kasih tahu. Contohnya, Contohnya apa aja? misalnya ada donatur yang ingin berdonasi ke organisasi nirlaba ya, kita bisa menggunakan API dari Google Sheet kayak form gitu. Itu kan gratis Google Sheet, tapi kita pakai untuk Google Form untuk mengisi data donatur. Terus juga kita bisa pakai OpenStreetMap API bisa untuk menampilkan lokasi proyek sosial. Mungkin kita ada di panti asuhan ini, kita bakal pakai IP-nya. Terus juga kita bisa kirim email otomatis ke donatur. Pakai Bravo API, itu bisa gratis hingga 300 sehari. Terus juga ada News API untuk mencari berita tentang untuk berita tentang organisasi nirlaba yang secara open untuk kami. Jawab ya. Bagaimana sih cara pendekatan low code atau no code dapat membantu organisasi nirlaba dalam adopsi API? Bagaimana pendekatan low code atau no code dapat membantu organisasi nirlaba? Enggak asing itu pertanyaan.
Bagaimana pendekatannya? pendekatannya. Iya, low code atau no code dapat membantu. Nah, jelasin. Kemarin nggak penjelasin cara gimana ya? Cara membedakannya. Iya. Bagaimana pendekatan low code dapat membantu? Dapat membantu organisasi nirlaba dalam adopsi API. Pendekatan itu kayak penggunaan bukan sih? Iya. Itu kan jadi Apa mengganti? Lah, lalu takutnya nggak bisa jawab, Pi. Oke, jawab nih. Jadi itu dulu jawabnya. Oke, gimana penggunaan low code di organisasi relawan atau tanpa pada? Satu, formulir pendaftaran relawan dan donatur itu menggunakan policy data yang tadi sudah berjelaskan. Itu kan gratis akhirnya, jadi kita bisa menggunakan itu. Terus juga kita bisa pakai situs kampanye sosial yang gratis kayak kita bisa terus webflow yang gratis. Nah terus ada manajemen donasi, kita bisa pakai Google Sheet tadi, pakai email, kita juga bisa nge-reach donatur-donatur yang akan datang pakai email mereka secara personalisasi. Misalnya ada sertifikat dari Yayasan Aksi Peduli. Masalah mereka tuh nggak punya sistem digital. Jadi kalau donasi pakai WhatsApp, nah di sini ada solusinya yaitu kita pakai Google Form. Jadi dari Yayasan Aksi Peduli ini kirim Google Form kepada donatur. Jadi donatur tinggal ngisi aja form-formnya dan sebagainya. Nah, terus itu nanti datanya masuk ke mungkin admin Yayasan Aksi Peduli. Nah itu bakal digunakan datanya untuk kepentingan donatur. Sumber jawabannya mana? Itu TB sama tanya deh. Ya. Sejauh mana potensi penggunaan AI dalam arti untuk memprediksi pola donasi dan perilaku donatur? Sejauh mana penggunaan AI dalam arti untuk memprediksi pola donasi dan perilaku donatur? Kalau ini agak susah ya, soalnya pattern-patternnya tuh maksudnya patternnya lebih obvious karena kalau misalnya urgent donation pasti bakal banyak yang masuk dan bakal lebih cepat masuknya. Tapi kalau donasi-donasi yang tidak terlalu urgensinya biasanya akan lebih lama. Jadi mungkin kalau misalnya bisa sih pakai AI tentunya kayak kita bisa pakai AI untuk kira-kira ini jangka waktunya berapa panjang nih untuk biar kayak kalau kita butuh donasi untuk ini kira-kira berapa panjang hari atau waktu dan bulan yang dibutuhkan biar target donasi ini tuh mencapai goalsnya dan kayak biar sebelum deadline kita udah dapat donasi yang kita butuhkan. Nah mungkin AI bisa membantu baru sampai sekarang sampai sana aja ya. Tapi kalau untuk biaya donasinya kayak ini orang kira-kira dari berapa banyak sampai berapa banyak orang di sini akan mendonasikan senilai segini kayaknya belum ya. Mungkin ada lagi yang ingin tanya? Gimana cara kalian untuk menjangkau dan meyakinkan organisasi nirlaba untuk mengadopsi solusi itu tersebut? Gimana cara kalian menjangkau dan meyakinkan organisasi nirlaba untuk mengadopsi itu solusi tersebut?
bagaimana cara menjangkau dan yang ini Ya, gimana cara kalian? Kan kalian kan yang ini ya bersatu yang mengenali kalian kan penelitiannya kan dari kalian kan yang sendiri tadi. Lebih tepatnya ini media sosial dan komunitas banyak menggerakkan kita bisa bekerja sama dengan organisasi di laba untuk meyakinkan mereka kayak oh mereka bisa nyoba di testing kayak kita akan kerja sama kayak nanti akan ada terms of service-nya kayak kontraknya dan kita kalau bisa untuk komunitas lebih meyakinkan kemitraan untuk kayak yang oh mungkin ini bisa dipercaya nah kita bisa tes di situ dan dari tes itu kita bisa jadi testimoni gitu. Nah, mungkin nanti di sukarelawan yang mungkin ingin mencoba nah dari itu akan kita kumpulkan menjadi testimoni untuk meyakinkan organisasi di laba yang lebih banyak lagi untuk mempercayai menggunakan waktu kita sebagai proses donasi atau proses pendaftaran sukarelawannya. Apa ya? Apakah ada ini apa namanya hal yang lebih yang kalian bisa Mungkin yang lebih mudah ya kalau tadi prosesnya agak bukan hal yang apa ya dibilang biar lebih meyakinkan gitu hal yang kuat gitu kan kalau kayak mungkin langsung dilakuin ya langsung dites langsung gimana cara penggunaannya biar organisasi itu juga melihat cara kerjanya terus juga paham cara kerjanya untuk meyakinkan gini ya kalau misalnya kita pakai untuk donasi uangnya sebenarnya dipegang oleh organisasi di dalamnya bukan kita karena kita hanya menyediakan servisnya jadi mereka nggak akan merasa tersedih bahwa kalau kita megang megang uangnya pasti mereka akan ragu untuk kerjasama dengan kita tapi karena mereka punya dana-dana yang diterima dari relawan ini tentunya dipegang oleh organisasi laba tentunya dengan servis kita mungkin mereka bisa lebih percaya dan juga nanti kita akan kasih feedback mungkin kalau misalnya ada error DAP-nya kayak oh donatur ini nggak masuk nih donasinya kita bisa fix lagi jadi semuanya mungkin dimulai dari testingnya dulu ya testernya dulu kasih demo sih ya kasih demo ke organisasinya kalau misal organisasinya merasa cocok masalah itu nanti kita mungkin memperbanyak demo ke berbagai organisasi nirlaba nah dari demo itu kita bisa jadi testimonial ke organisasi nirlaba lain. Demikian dari kelompok saya kurang lebihnya Mahal juga begini bunyi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak punya. Nih ada yang mau presentasi lagi? Dimas Enggak. Presentasi paper mas? Presentasi paper katanya. Tinggal itu orang hapus. Udah latex itu. Ada hapus mah nanti aja. Pakai template latex. Iya presentasi dulu Iya. Iya. Ini ada pertemuan. Bukan ada pertemuan. Ini masih ada yang presentasi lagi nggak? Komara. Presentasi. Lah, nggak ada lagi nih. presentasi yang paper progresnya presentasi
Ayo Dimas, gas Mas. Lo mau presentasi nggak? Share aja. Lagi nyamuk, lagi banyak lagi. Maklum lah. Bawa, Bayar. Kemana? Ada kemana di sini? Ada udah gue. Kemana? Email di mana? Email. Jadi kau pergi. Oh, biarnya habis ya. Mina itu yang mau begini. Udah kasih daripada pilih. ini ada yang benar ya. Lain ada. Sebenarnya terlalu, sebenarnya normal atau over sudah. Cuma ini lucu banget sih buat Ya, Kak. Nanti siang balikin gimana? TikTokin apa Bin? Ya, ini guys. Kalau gue coba dulu dah. Sampai kita habis. Oke, ada segitiga itu. Pada pula Bin. Gimana kita tahu? Kasih kalian apa? kalau macam yang kan kalau yang air doang sekali kan nggak ada air doang itu ada tahu dulu Dia gimana? Botolnya habis, stikernya habis cuy, yang gratis. Makanya gue lagi pesan ini ke temen gue. Itu begini deh, 95 cowok. Mau lo? Udah kemudian habis. Masa lu kayak bocah. ya emang gimana anjing
Kalau minuman enggak lah. Maksud gue minuman Udah. Ya under di atas 5.000. Tapi nggak nyampe. Tapi nggak Apa namanya? Kalau bapaknya mahal. Mau bapaknya itu banyak dia bikin pakai kayak gini. Kemarin sebenarnya semua saya
Oh, hidup. Ini mana? Mix ya. Ah. Ah, das ya. Saya sama Pak. Sukses. Kan makin semakin lari makin makin tua makin tinggi. Makin tinggi. Sama mana? Udah. Selesai. Oke guys, kita mulai aja kelasnya ya. Tadi udah ada yang presentasi ya dari kelompoknya siapa? Afif ya? Iya oke, tadi udah Kak Adam melihat juga sama Kanuka dari atas. Tapi kayaknya perlu ada revisi karena itu sumbernya dari ChatGPT ya. Seharusnya itu dari jurnal Scopus yang Q1 seperti sesuai kata Kanuke. Jadi itu bisa direvisi, mungkin ditambahin aja referensinya dari jurnal nanti kalian cari. Yang penting relevan gitu loh. Maksudnya kalian kan udah buat, tinggal dicari aja yang relevan jurnalnya kayak gimana. Nanti tambahin data yang dari situ. Jadi nanti datanya valid gitu loh. Asal sumbernya dari mana gitu. Ya, oke udah paham ya. Berarti nanti bisa dipresentasiin lagi di depan Kadam sama Kanuke di minggu depan juga nggak apa-apa kayak gitu, tinggal tambahin aja sama untuk kelompok yang kemarin siapa Steven sama Arul ya, ya tinggal tambahin itunya lagi aja. Untuk yang lain juga kayak gitu ya. Ah, boleh, mau naik apa enggak nilainya, apa mau tetap gitu aja pilihannya. Iya yang ditambahin, iya ditambahin. Oke, materi untuk hari ini sebenarnya ini kelas Kanuke ya, tapi Kanukenya lagi ada urusan di atas, jadi ini Kak Adam yang lanjutin. Kebetulan juga Kak Evannya lagi izin ya. Oke, jadi ini tentang SEO ya, karena kelas Kanuke SEO, jadi kita gabung aja dengan API. Untuk hari ini masuk ke materi dan nanti juga ada tugas juga mengenai SEM ya. Jadi nanti tugas kalian itu untuk mencari tentang SEM. Eh, Minimal banget itu harus menemukan 5 website. Nah ini gampang kok nyarinya, nggak sesusah yang lainnya. Oke, ada yang tahu nggak SEM itu kayak gimana? Ini kan penjelasannya aja ya. Ada yang pernah ngeliat nggak SEM itu seperti apa? Coba baca penjelasannya dulu ya. Mungkin kalian pernah ketemu tapi nggak tahu namanya itu SEM. Coba. Ada yang pernah dari penjelasan ini aja deh. Ada yang pernah nemuin nggak? Hmm. Contoh kecilnya, oke kita lanjut aja ya. Oke dari penjelasan ini, mungkin kalian masih agak bingung karena ini ngiklanin website di hasil pencarian. Pencarian seperti apa? Oke.
Nah, ini kita manfaatnya nanti dulu, kita kasih tahu dulu. Nah, ada yang pernah lihat kayak gini nggak? Pernah. Di pencarian Google. Nah, itu namanya SEM. Jadi dia ngiklanin website dia di pencarian Google. Biasanya kalian sering lihat tuh di paling atas sih biasanya. Kalau kalian nyari entah ya mau produk e-commerce, mau untuk bentuknya apapun, pasti kalian pasti ngelihat yang pertama kali ini. Itu kalau kalian nggak pakai adblock. Tapi kalau pakai adblock nggak ketemu sih biasanya ya. Oke, jadi ini namanya SEM, beda dengan SEO. Kalau SEO itu kan kalian bikin artikel, kalian optimalisasi sendiri. Kalau ads itu enggak. Yang penting kalian ada uang, yaitu artikel kalian langsung paling atas kayak gitu. Yang penting uang, benar. Kalau SEO kan yang penting kalian harus mikir keras, gimana caranya biar juara gitu. Kalau ini enggak. Ini pay to win lah, bisa dibilang ya. Pay to win ya. Free to play sabar aja ya. Oke. Nah, ini manfaatnya. Jadi kalau manfaatnya udah pasti lah, udah paling jelas itu untuk ningkatin masalah traffic kayak gitu kan. Tentunya dia pengen dapet traffic tinggi atau ngenalin branding dia karena kalau misalkan brandnya baru untuk juara satu di halaman pertama Google ya kan, kalau Google kan halamannya ada banyak ya. Kalian pernah lihat kan ya? Halaman satu, dua, tiga, kan nggak mungkin kalian nyari sampai halaman 10 sampai 20 kan nggak mungkin ya. Kalian pasti ngeliat di halaman pertama nih. Kalau nggak ketemu ya ganti lagi kata kuncinya kayak gitu kan. Nah, itu makanya dia menggunakan ads. Biasanya ads ini digunain untuk bisnis sih. Dan untuk Google sendiri bisa dikatakan ads-nya ya masih agak terjangkau karena iklannya bisa diatur ke tertinggi. Oke, jadi nah ini ada cara kerjanya ya. Untuk cara kerjanya mungkin udah tahu ya. Jadi harus registrasi seperti biasa. Kita udah siapin nih. Nah, bedanya kalau misalkan di mungkin pernah lihat Instagram Ads kayak gitu nggak? TikTok Ads kayak gitu. Nah, kalau dia kan lebih fokus ke arah video ya, konten, Reels, ataupun postingan. Kalau Google Ads ini beda, dia nggak bisa sekedar video ataupun sekedar postingan kayak gitu nggak bisa. Tapi dia harus bikin satu halaman yang kalian buat landing page, tahu kali ya kayak gitu. Itu yang landing page itu harus berisi informasi produk kalian. Biasanya kayak gitu. Nah, nanti diatur, dimasukin ke Google Ads dan akan muncul di halaman pertama kayak gitu. Nah, nanti itu akan disebarkan oleh Google di mesin pencariannya sesuai kata kunci yang kalian masukin. Kalian juga bisa atur kata kuncinya. Itu kalau di Google Ads kayak gitu. Misalkan ya kalian jual produk, contoh deh ya, dendeng ya kayak gitu ya. Nah, dendeng ini masukin kata kuncinya banyak. Salah satunya ada daging, ada tentang rendang atau apa. Jadi ketika orang itu nyari daging, yang ketemu langsung lagi dendeng kayak gitu. Kadang kan kalau cuma kata kunci dendeng doang kan nggak terlalu kuat ya. Misalkan kita mau jual dendeng, tapi kata kuncinya dendeng doang gitu. Kalau bisa lebih dari itu, dendeng, daging sapi, daging merah kayak gitu. Jadi ketika dicari, muncul langsung dendeng nomor satu kayak gitu. Itu cara kerjanya. Jadi kalian kalau misalkan suatu saat kerja di bidang ini, itu pasti akan mikirin hal-hal kayak gitu sih. Nah, setelah itu baru disebarkan. Nah, penyebarannya itu bagaimana sih? Tentunya ini jenis-jenisnya ya. Nah, penyebaran ini ada contoh-contohnya ya. Ini ada paid search ads ini per sekali dicari. Ketika ketemu itu biasanya bayar. Kita itu pilih kategori juga sih. Ada juga yang pay per call itu artinya setiap dia diklik atau PPC ya kayak gitu itu sama sih kurang lebih itu akan kena biaya. Itu Google narik biayanya dari situ atau dari ketika dicari itu kena biaya itu tinggal dipilih aja mau ningkatin apa dulu kalau misalkan ningkatinnya penjualan produk biasanya dia yang klik kayak gitu tapi kalau cuma branding biasanya dia yang per search jadi dia cuma nyari search saja yang penting brandingnya keluar gitu tapi kalau dia pengen jualan ya mau nggak mau kan harus diklik kan harus ada interaksi kayak gitu nah kalian pernah dengar AdSense kali ya Google AdSense kayak gitu nah AdSense itu dapat uangnya dari sini jadi si AdSense itu yang udah ikutan AdSense di blognya dia masing-masing ya mungkin sering lihat lah di film bajakan tuh ada iklannya nggak henti-henti gitu kalau ngeklik ya kan iklannya Shopee atau apa. Nah itu namanya PPC, pay per click atau PPC yang ini pay per call. Itu artinya ketika call API dia akan diarahkan entah ke Lazada, entah ke Tokopedia kayak gitu. Nah itu PPC masuknya, bukan paid search ads karena dia bukan search sistemnya kalian tiba-tiba nggak nyari itu tiba-tiba keklik ke arah sana kan kayak gitu
Itu PPC contohnya. Nah, itu yang dapat uang siapa? Uang dari pengiklan masuk ke pemilik situs itu, pemilik AdSense itu. Makanya AdSense itu ada yang dapat uang yang lumayan besar ya kalau apa trafficnya rame. Intinya dia harus gimana caranya ada PPC ini di situs dia. Nah, kadang sebenarnya kita nggak mau ngeklik gitu, tiba-tiba keklik kayak gitu kan. Kita nggak pengen ngeklik tiba-tiba keklik atau nggak sengaja nih ngeklik apa tombol apa tiba-tiba ke arah sana itu PPC kayak gitu. Pokoknya caranya ada banyak dia kayak gitu. Entah entah caranya agak sedikit licik ya bisa dibilang ya karena kalian nggak niat ngeklik itu tiba-tiba klik itu atau kalian mau download sesuatu biasanya malah kemana-mana keseringan kayak gitu ya kan apa PPT itu bahaya. Hah? Kan kita kayak mau download game game ngechat tuh di Google. Terus nanti masuknya tuh kayak ke Apa tuh? Bukalapak tiba-tiba. Lalu itu Oh. masuk PPC ya. Iya PPC Tapi bahaya nggak? kalau PPC yang asli dari Google nggak bahaya tapi kalau yang bahaya itu ketika kalian klik iklan gitu ya terus ketika klik lagi tuh pengen tombol close atau apa malah ngedownload sesuatu pernah nggak kayak gitu Pernah. pernah kayak gitu ya pasti kadang ada yang kayak gitu jadi si owner website ini pengen masukin entah malware atau apa gitu ketika kalian klik X tuh biasanya kan muncul pop up gitu ya klik pertama biasanya ads terus klik kedua ads lagi nah ketika ingin di close biasanya itu eh, entah download sesuatu apa gimana gitu jadi coba sampai deh Nuril apa itu Tunggu sebentar ya Ayo pegang. Buat mau buat gempa aja. $25.000. Nah, terus juga selain itu ada CPM ya. Ini biasanya CPM ini buat kalian ini bagi yang pemilik iklan ya. Ini bakal dinilai sih. Jadi setelah ada yang pernah nyoba ads gak di sini? Atau ada yang belum pernah sama sekali? Tokped paling. Tokped dong. Kayak gimana? Tokped sama nggak kayak gini? Ya. Oh, kita tinggal misalkan barang kita yang mau di ads itu apa gitu kan. Misalkan misal minuman ini yang Ya, contoh minuman itu. 300 sama yang 200. Hmm. Jadi kita masukin kata kuncinya apa? Misalkan matcha latte, matcha segar, matcha enak. Nah, nanti dikatakan itu 4 kata kunci kan. Nah, itu tuh kita masukin terus itu tuh per kata kunci itu kita mau bayar berapa? Misalkan 500 perak per klik atau 600 perak per Berarti klik. sama lah ya kurang lebih ya. Iya, nanti makin tinggi kita ngebitnya, jadi ditaruhnya makin atas juga gitu. Oh, oke. Tapi munculnya di Tokpednya doang atau di semuanya? Di Tokped aja. Oh, di Tokpednya aja. Oh, Pokoknya ya di halaman Tokped itulah. oh, oke, oke. Ya, ya, oke. Paham, paham. Berarti kurang lebih cara kerjanya sama lah ya kayak gini. Tapi dia nggak terlalu luas ya karena ruang lingkupnya Tokped doang. Oke, kalau CPM ini maksudnya impresi itu ketika kalian nggak sengaja ngeliat tuh atau nggak sengaja ngeklik itu hitung satu impresi. Kalau di Meta di Instagram ya, kalian lagi nge-scroll entah itu story atau apa, suka ketemu iklan nggak? Nah itu hitung satu impresi kayak gitu. Kalau iya, Coba sih oh pernah. live TikTok jadi live TikTok kita tuh di iklannya bayar. Ah iya kayak gitu, betul betul. Ibu nih kapan Ah iya, 3.000 iya, iya iya kayak gitu bener. Cara kerja impresi begitu. Jadi impresi itu cara kerjanya dia bakal nyebar kemana aja yang kita atur. Kalau misalkan di Meta itu kita bisa atur mau munculnya di Reels doang, di Story doang, atau di Explore atau di mana kayak gitu. Di TikTok juga sama kita bisa atur dia munculnya di mana. Nah nanti impresi ini akan kerja ketika orang nggak sengaja ngeliat, nggak sengaja mantengin, atau nggak sengaja nge-scroll, walaupun kita nge-skip gitu ya itu hitung satu tetap. Jadi itu biayanya bisa diatur dari situ juga tergantung ya. Tapi biasanya impresi ini buat brand aja sih branding bukan buat ngejual.
Iya, buat nge-branding biar biar rame aja gitu loh tempat kita. Biasanya kalau mau cari follower kayak gitu itu pakai CPM. Tapi kalau mau ngejual itu kita pakai CPC, cost per klik. Jadi kita per klik itu mau dikasih harga berapa. Itu bisa diatur otomatis ataupun kalian yang atur kayak Dimas tadi. Misalkan satu klik harganya 500, ya udah kalian bayangin aja kalau sehari ada 1000 klik kayak gitu. Semakin tinggi biayanya biasanya semakin banyak muncul iklannya kayak gitu karena si Google tahu gitu loh harus muncul di mana. Nah, masalah SEM ini keseringan itu SEM tiba-tiba muncul ketika kalian nyari sesuatu di entah di IG atau apa gitu, nggak sengaja nyari sesuatu, nyari sepatu atau apa, tiba-tiba muncul di Google. Itu pernah ketemu nggak kayak gitu? Ya. Atau kalian like sesuatu deh, like doang gitu loh ya, nggak sengaja tiba-tiba muncul gitu di pencarian mana gitu. Nah ini cara kerjanya ini same juga ya, tapi itu dibaliknya ya, itu dibaliknya sering kayak gitu ya, iya nggak sengaja gitu, atau nggak sengaja mantengin doang gitu, ngeliat doang tiba-tiba nextnya berikutnya itu isinya Explorer itu semua kayak gitu ya kan. Itu biasanya itu kalau dari Google ya itu berkaitan dengan API juga sih ya karena itu dia hitungannya PPC sih, pay per call kayak gitu kan. Cuma emang kalau di Google itu dia lebih akurat gitu loh bisa dibilang ya. Jadi kita bisa atur klik itu, kita dikasih analitik dari dia, data dari dia. Kalau misalkan tren-tren seperti ini yang paling banyak lagi dicari kata kunci ini. Jadi kita sebenarnya bisa nambahin kata kunci maksimal berapa ya? Sekitar 50 atau 60 kayak gitu. Jadi yang paling sering dicari sama orang kata kunci itu akan diarahkan ke produk kalian kayak gitu. Itu makanya kenapa itu kata kunci itu sebenarnya nggak cuma dari ketika kalian nyari ya, nggak kalian klik. Ketika kalian cuma ngeliat doang gitu, nggak sengaja ngeliat, nggak sengaja ngeklik, ataupun nggak sengaja mantengin entah iklan YouTube atau apa, tiba-tiba muncul semua tuh ya kan itu dihitung dari situ. Jadi kata kunci itu nggak cuma ketika kalian nyari di Google ya, kan kata kunci itu misalkan nyari sepatu warna coklat kayak gitu kan nyari di Google, nanti muncul sepatu warna coklat. Enggak. Cara kerja Google Ads itu nggak kayak gitu. Dia nyari datanya itu nggak cuma dari ketika orang nyari, tapi ketika orang-orang mantengin sosmed, mantengin YouTube, kebanyakan YouTube juga ya. Kadang kalian bahkan rekomendasinya suka-suka kemana-mana gitu loh kayak gitu kan. Dia pelajarin dari situ itu dia saking kuatnya kayak gitu ya untuk kata kunci. Nah, itu kita bisa manfaatin banyak hal ini di iklan Google SEM ini. Ini tapi dari Google ya sama Bing. Kalau di Meta itu beda lagi ads-nya jauh lebih spesifik. Kalau Meta itu bisa sampai atur umur juga. Sama sih di Google sebenarnya ada umur juga, cuma batasan kita itu biasanya 21 tahun kayak gitu. Jadi ads itu nggak sembarangan semua target ya, semua usia ya kan nggak mungkin juga misalkan nawarin suatu produk yang untuk anak muda tapi yang lihat usia 60 ke atas itu kan nggak mungkin. Jadi kita coba bisa atur produk ini cuma bisa dilihat usia 21 sampai 25 tahun kayak gitu. Itulah kenapa kalian paling sering kena gitu loh, kena ads targetnya karena usia kalian itu yang paling gampang kena ads gitu loh. Jadi target mereka, target jualnya kayak gitu. Nah, selain itu juga itu bisa sampai ke lokasi kalian. Jadi kadang-kadang kalian ketemu ads itu nggak muncul di daerah kalian, tapi ketika di daerah lain itu muncul. Itu sering juga bisa kayak gitu. Itu by lokasi ya. Ini di sini nggak ada SEM-nya. Sampai bisa kalau di Google sama di Meta itu bisa ngatur sampai ke nama gangnya juga. Jadi jangan heran kalau misalkan tren di gang ini lagi ini tiba-tiba muncul semua tuh di pencarian kalian kayak gitu. Itu memang karena kalian lagi jadi targetnya. Itu bisa sampai kayak gitu ads untuk saat ini. Nah, itulah kenapa dia kuat banget ya kalau ads ya. Dan efektif banget sih. Tapi balik lagi kalau ads itu butuh bayar ya. Jadi kalau emang mau coba-coba itu sebaiknya nyoba-nyoba dari kecil-kecil dulu itu nggak apa-apa. Kalau kalian nanti punya produk yang real ya beneran mau dijual, itu coba ads dulu. Kalau bisa sih ads-nya jangan Google dulu ya. Ads-nya itu dari Meta dulu atau TikTok dulu karena itu jauh lebih murah. Harga sekitar 15.000 atau 20.000 itu udah bisa dicoba. Itu kalau kalian berani nyoba nggak apa-apa. Itu kalau untuk kalian belajar. Kalau kalian punya brand sesuatu ataupun pengen ningkatin akun, ngebus akun itu bisa pakai ads itu. Cuma targetnya kalian pelajari dulu. Mungkin nanti di sesi berikutnya Kak Adam akan kasih tahu target-targetnya kayak gimana yang bisa diatur.
Ada juga yang otomatis, tapi kalau otomatis biasanya nggak terlalu apa ya, kayak kurang gitu loh, targetnya kurang jelas gitu loh, karena kita bahkan bisa tentuin sampai dia jenis HP-nya apa, jaringan dia apa, apakah dia pakai WiFi atau enggak, kayak gitu. Jadi bahkan merek-merek brand-brand tipe HP itu juga bisa diatur. Misalkan iklan ini hanya untuk iPhone, kayak gitu. Yang munculnya di iPhone doang, kayak gitu. Makanya itu target ads itu sebenarnya udah lumayan sangat-sangat bagus ya. Terus minat, bahkan sampai minat juga ya. Minatnya itu misalkan kalau misalkan nyari daging, otomatis bagi dia yang suka sering datengin kunjungin halaman yang suka food vlogger kayak gitu-gitu, nonton food vlogger, atau suka banget nyari sesuatu makanan di e-commerce, itu biasanya langsung kena kayak gitu. Itu dia bisa pelajarin sampai minat, sampai atur minat-minat gitu, terus sikap kalian, sifat kalian kayak gimana, itu di ads juga ada pengaturan kayak gitu. Jadi sebenarnya daripada otomatis mending diatur kayak gitu. Makanya ketika kalian nyari sesuatu langsung muncul, itu jangan heran, karena si pemasang ads ini udah pelajarin juga sifat-sifat yang kayak gini, yang mungkin sering beli barang-barang murah, check outnya cepet, bayarnya cepet, itu juga bisa ketahuan yang kayak gitu. Itu sering bisa jadi target kayak gitu. Itu banyak sih. Itu kalau di SEM kayak gitu ya, kalau di ads. Bina dulu targetin atau cuma langsung ads dong? Targetin juga. Tuh targetin juga ya. Oh siap, oke. Berarti benar. Itu udah benar sih kayak gitu. Jadi apa tuh? Belajar ads atau apa? Bisa sih. Oh iya, bisa ya. Buat itu kita belajar kayak kita Oh boleh buat iya. Heeh. Paling iya ya bisa sih kayak gitu. Udah pada punya Instagram kan ya produknya? Iya paling nanti kita belajar Instagram Ads. Itu kita mulai dari paling murah dulu aja, karena kalau Google Ads jujur aja juga mahal ya. Dia udah mulai dari 500.000 sampai 1 juta, karena memang trafficnya terlalu tinggi kalau Google. Kalau Instagram ya kita bisa coba sih kayak gitu. Oke, boleh nanti kita adain sesi itu minggu depan aja kali ya. Sekalian yang presentasi pitching itu juga boleh. Yang penting siapin IG-nya dulu ya, jangan sampai lupa password. Terus juga, iya bener tuh. Nah, terlupa password lagi. Nah, terus ya minimal kalian udah ada postingan buat iklannya sih. Postingannya kayak gimana? Itu postingan juga ada aturannya ya. Aturannya nggak bisa misalkan kita posting muka kita sendiri mau di ads gitu. Untuk apa gitu ya kan? Ngapain muka sendiri di ads gitu ya kan? Nggak mungkin dijual gitu. Muka temen ya kan jangan. Nah, jual bisa. Oke, jadi kalian buat dulu desain di Canva juga nggak apa-apa kalau emang kalian nggak bisa pakai Adobe kayak gitu. Yang penting kalian harus ada judul produknya kayak gitu. Sebenarnya kalau harga itu nggak harus masuk sih kalau harga itu ya. Kadang ada juga yang nampilin harga biar orang